Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pak Udin sambung lagi keterangan materi bahasa Arab ya tentang kana. Bapak tambahkan melalui kitab ini yang disebut kitab An-Nahwul Muyassar. Ini adalah pembahasan lanjutan supaya kalian lebih memahami kana. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawasikh. Nawasikh artinya pengganti. Ya. Apa yang dimaksud mengganti? Kita akan lihat di sini. Nasakh artinya taghyir, artinya penggantian atau perubahan atau penghapusan atau pembatalan. Ya, di Al-Qur'an kita akan temukan kata dalam ayat 106 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, manansakh. Ya. Manansakh itu ada kata nasakh ya. Manansakh artinya tidak apa yang kami ganti atau apa yang kami batalkan, kata Allah, min ayatin ya, ayat-ayat apapun yang kami batalkan, au nunsiha atau kami buat dia terlupakan dari akal atau dari otak Nabi Muhammad, maka na'ti bi khairin minha au misliha, maka kami akan ganti dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengan ayat tersebut. Jadi kata ini muncul dalam Al-Qur'an, nansakh ya. Kemudian dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, apa itu nawasikh atau pengganti, yaitu adalah kata-kata yang masuk ke jumlah ismiyah ya. Kata-kata ini dia masuk di sebuah jumlah ismiyah, fatansakhu hukmaha, kemudian gara-gara kata-kata ini masuk ke jumlah ismiyah, akhirnya aturan main dalam jumlah ismiyah itu berganti atau berubah ya dengan aturan yang baru. Ya, jadi hanya masuk di jumlah ismiyah ya, hanya masuk di jumlah ismiyah. Jadi apa itu? Yaitu ini kana, dan kana ini nggak sendirian, dia punya akhwat. Jadi dia punya fiil-fiil lain ya. Ini contoh fiilnya, ada asbaha, ada adha, ada dhalla, amsa, bata, sara, laisa, zala, bariha, infakka, fati'a, dan dama. Ini semua adalah, kalau ini masuk ke jumlah ismiyah, maka dia mengganti aturan main dalam jumlah ismiyah. Semua ini dinamakan fi'il nasikh nakis. Jadi fi'il-fi'il ini ya, termasuk kana juga, adalah fi'il nasikh, jadi pengganti, nakis, yang kurang. Apa maksudnya pengganti ya? Kita katakan pengganti karena dia masuk ke jumlah ismiyah dan mengganti aturan dalam jumlah ismiyah. Itu maksudnya pengganti. Yaitu mengganti aturan main dengan aturan yang baru, yaitu mubtada diganti menjadi isim kana, kemudian khobar yang tadinya harokatnya dummah atau marfu, kemudian diganti menjadi harokat lain ya, biasanya fathah dalam bentuk nasab ya, dan diganti juga namanya menjadi khobar kana. Jadi kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, gara-gara ada kana berubah menjadi isim kana dan khobar kana. Kemudian apa maksudnya kurang atau nakis? Karena fiil-fiil ini ya kurang fungsinya, berkurang fungsinya ya. Yaitu fiil ini hanya menunjukkan waktu ya. Dia hanya menunjukkan waktu, tidak menunjukkan sebuah kejadian atau aktivitas atau peristiwa. Sedangkan yang biasanya fiil itu ada dua. Fiil itu diucapkan atau kata kerja itu diucapkan, maka di dalamnya mengandung dua hal, yaitu mengandung peristiwa, ada kejadian, ada kegiatan, ada aktivitas, dan ada waktu ya. Kemudian fiil itu biasanya membutuhkan fa'il ya, pasti ada pelakunya ya. Kemudian yang di sini tidak ya.
Jadi ini tidak selalu ada pelakunya. Ya, jadi ini fiil yang sempurna yaitu selalu punya punya kandungan dua hal, yaitu hadas, peristiwa atau kejadian, wazaman dan waktu. Ya, ada timingnya. Contoh, ketika kamu bilang kataba, maka itu artinya ada peristiwa menulis atau kegiatan menulis atau kejadian menulis dan ada waktunya, yaitu sudah terjadi. Ini fi'il madi. Jadi kapan menulisnya? Udah tadi, udah lewat gitu ya. Proses kegiatan menulisnya. Ketika kamu bilang yaktubu, maka ada peristiwa menulis yaitu yaktubu, kemudian ada waktunya yaitu sekarang ya. Zaman al-hadir, jadi saat ini ya. Jadi zaman saat ini atau mudhari. Ya, itu. Oke, dan kana ini anak-anak adalah yang paling sering dipakai ya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Ya, dialah topnya ya, sering sekali dipakai. Kemudian apa maknanya kalau ada kana dalam sebuah isim? Yang pertama, yang dalam sebuah jumlah ismiyah, Yang pertama, ya ini kalian lihat di sini, kadang-kadang kana ini berarti kata kerja sempurna ya. Jadi bukan kata kerja kurang, tapi kata kerja yang sempurna jika kana ini menunjukkan satu kejadian ya, satu peristiwa ya. Contohnya dalam kalimat ini, al-azim azimun haitsu kana. Seorang yang besar atau yang seorang yang besar ya, bukan orang remeh maksudnya. Orang yang hebat itu adalah orang yang besar atau yang agung dimanapun dia berada. Jadi orang besar itu ditempatkan dimanapun dia akan berakhlak selayaknya orang yang besar, orang yang mulia ya. Haitsu kana. Nah, kana di sini berfungsi sebagai kata kerja sempurna. Ya, kata kerja sempurna. Artinya ai haitsu wujida, dimanapun dia ada. Jadi kana di sini bermakna wujida, bermakna ada. Kemudian fungsi lainnya adalah ini, yaitu menyifati khobar ya, menyifati khobarnya yaitu dengan keadaan dawam atau istimror. Dawam itu artinya selalu ya, atau berkesinambungan, bersambung terus keadaannya ya. Contoh adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kanallahu ghafuron rahiman. Dan Allah senantiasa dan akan terus bersifat ghafur ya. Ghafur itu maha pengampun, rahim maha penyayang. Kalau tidak ada kana ya, seandainya tidak ada kana, maka kalimatnya adalah Allahu ghafurun rahimun. Allah itu adalah pengampun dan maha penyayang. Tapi karena ada kana berubahlah ghafur dan rahim menjadi dari run menjadi ron. Wa kanallahu ghafuron rahiman. Itu perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya kana. Apakah artinya berubah? Artinya berubah. Kalau Allahu ghafurun rahim, Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Begitu dimasukkan kana, maka sifat Allah ini diinformasikan oleh kana ini sebagai sifat yang akan terus ada ya, dawam dan istimror. Selalu ada dan terus ada. Ya, itulah efek dari adanya kana di sini. Jadi ngerti anak-anak ya? Oke. Kemudian yang lainnya adalah kana ini kadang-kadang bermakna juga sesuatu yang madi, sesuatu yang sudah terjadi, ma'al inqita, dibarengi dengan stopnya atau terputusnya keadaan itu. Ya, sudah terjadi di masa lalu, kemudian sekarang sudah stop. Contoh perkataanmu, seandainya kamu bilang begini, kana syaikhu syaban. Kana syaikhu syaban. Ya.
orang tua ini atau orang tua itu, ya kita lihat tergantung kita nunjuknya apa orang tuanya jauh atau dekat gitu. Kita bilang pokoknya orang tua itu ya atau orang tua ini dulunya kana syaban, adalah seorang pemuda. Betul nggak ya? Tapi apakah hari ini bapak yang tua itu adalah seorang pemuda? Tidak, karena keadaannya sudah berubah. Dulunya dia muda, sekarang dia tua, maka dimasukkanlah kana syekhu syaban. Ya, itu salah satu fungsi-fungsi kana. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama bisa sebagai fi'il tam, kata kerja sempurna sebagaimana kata kerja yang lain. Bisa juga berarti istimror atau dawam, atau bisa juga bermakna madi ma'al inqita, sesuatu yang sudah terjadi dan sudah putus alias tidak ada lagi. Mungkin itu aja pembahasan dari Pak Udin ya, untuk nambah-nambah wawasannya. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana menggunakan kana. Kita ketemu lagi di lain kesempatan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.